Memiliki tubuh berisi dan sifat pendiam saat masih duduk di sekolah dasar membuat Chan Jungkook menjadi sasaran empuk bulian teman-teman seangkatannya. Selama ini Jungkook terlalu pengecut untuk mengaku pada ayah dan ibunya tentang apa yang dia alami di sekolah. Jungkook hanya mengandalkan otak encernya demi bisa masuk ke sekolah SMP unggulan. Dengan begitu dia bisa terlepas dari para pembulinya. 3 orang pembuli Jungkook kembali berulah. Mereka menarik Jungkook saat hendak berangkat sekolah, kemudian mulai mengancamnya di tempat sepi. Ibunya selalu memberikan makanan yang enak untuknya. Berikan bekalmu juga untuk kami. Jungkook hanya bisa pasrah ketika 3 pembuli itu menarik tas punggungnya dengan paksa. Dasar lemah, gajah bengkak tidak berguna. 3 pembuli itu menertawakan Jungkook yang kelihatan ketakutan. Kau sudah berani melawan kami ya, sentak salah satu di antara mereka dengan kesal. Jungkook menggeleng dengan cepat. Sosok gadis berseragam SMP dengan rambut panjang yang dikucir ekor kuda tiba-tiba sudah ada di sana. Pergilah, ini bukan urusanmu, usir pembuli itu tanpa rasa takut. Kau pikir kami takut? 3 pembuli itu mulai menyerang gadis di sana. Namun ternyata dugaannya keliru. Gerakan ketika menghindar kemudian mengunci pergerakan lawan dan mematinya ke tanah benar-benar membuat Jungkook merasa terkesima. Gadis berseragam SMP itu sudah pasti jago bela diri. Melihat salah satu temannya sudah berhasil dilumpuhkan, 2 orang lainnya tampak ragu untuk ikut menyerang. Meskipun kerap dibuli, Jungkook tetap saja tidak tega melihat gadis SMP itu menginjak punggung sang pembuli tanpa ampun. Cepat kembalikan tas tanah ini, gadis itu menunjuk Jungkook di sana. Pergi dari sini kalian sebelum kesabaranku habis, sentak gadis itu sembari menarik kaki kirinya. 3 pembuli itu segera lari kocar-kacir. Apa kau terluka? Tanya gadis itu. Jungkook segera menggeleng. Coba kau cek dulu, apa ada barang yang hilang? Jungkook segera menuruti. Mereka sudah mengembalikan semuanya. Terima kasih karena sudah membantuku, ucap Jungkook. Gadis itu mengangguk singkat. Sekali-kali coba kau lawan mereka. Orang seperti itu tidak akan berhenti mengganggu jika kau diam saja. Jungkook mengangguk tanpa berani menatap gadis SMP yang tampak garang itu. Siapa namamu? Tanya gadis itu. Sejak kapan kau mulai dirundung oleh mereka? Sejak awal kenaikan kelas 3, balas Jungkook. Gadis itu menghela nafas dalam. Sama sepertiku, bedanya aku mulai ikut kelas bela diri sejak saat itu. Di mata Jungkook, gadis SMP itu benar-benar keren sekali. Dia gadis terkeren yang pernah Jungkook temui. Terlihat sangat kuat dan berani. Ingat perkataanku ini, Jungkook. Kau adalah orang yang berharga. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyerah akibat ulah dari mereka. Jika apa yang kau rasakan sudah terlalu berat dan kau tidak lagi bisa menahannya, bercerita pada seseorang yang kau percaya bisa membuatmu merasa lega. Memang seharusnya Jungkook berkata jujur pada kedua orang tuanya sejak awal, bukan malah menutupinya, hingga membuat Mirai selalu merasa khawatir saat menemukan memar di tubuh Jungkook yang segera ditutupi dengan kebohongan, jika itu akibat dari terjatuh di sekolah. Sudah siang, aku harus segera berangkat ke sekolah. Jaga dirimu baik-baik, pesan gadis itu. Aku belum tahu siapa namamu. Gadis itu senyum tipis. John Ye-en, ucapnya sebelum pergi. Ye-en sangat menginspirasi Jungkook hingga begitu kembali ke rumah, ia segera bicara jujur pada Mirai, ibunya, tentang pembulian yang tengah ia alami selama ini. Mirai segera melapor pada suaminya, John Yun-ho. Dia tidak bisa menerima kenyataan jika selama ini putranya telah disakiti. Mirai menginginkan jalur hukum untuk menyelesaikannya, sementara Yun-ho berpikir dengan kepala dingin. Bertanya pada Jungkook apa dia ingin pindah sekolah saja untuk menghindari para pembulinya. Jungkook berkata dia ingin belajar ilmu bela diri untuk melawan mereka. Dia tidak ingin ditindas lagi. Yun-ho segera menyetujui dan segera mendaftarkan Jungkook ke pusat pelatihan taekwondo hari itu juga. Tanpa diduga, Jungkook berada di tempat pelatihan sama dengan Ye-en.
Mereka jadi semakin dekat seiring dengan berjalannya waktu. Yen bercerita dia tinggal bersama ibunya yang memberikan dan melakukan segala hal untuknya, sementara ayahnya sudah meninggal bahkan sejak Yen masih di dalam kandungan. Jungkook yang dulunya gendut yang lemah, berkat pelatihan taekwondo yang ia jalani juga pola hidup sehat yang Mira perhatikan dengan sesama, kini dalam kurun waktu 2 tahun sosoknya bisa berubah. Bocil apanya, kita sudah sama-sama SMP, jadi sudah sepantaran, balas Jungkook. Sepantaran kepalamu. Jungkook hanya terkekeh melihat Yen yang semakin merasa kesal. Aku sudah kelas 3 sementara kau masih kelas 2, Yen mengingatkan. 1 tahun lagi aku juga sudah kelas 3, Jungkook masih betah menggoda. Kalau begitu, aku kelas 1 SMA. Sekalipun sekarang tinggi badanmu sudah melebihi aku ini tetap 1 tahun lebih tua darimu, jadi bersikaplah sopan. Jungkook menyodorkan 1 kotak susu kemasan pada Yen. Kau salah beli ya, aku mau rasa strawberry, ucap Yen, sambil melihat susu rasa pisang di tangannya. Itu milikku, hanya tertukar. Mereka segera menukarnya kemudian menikmati susu itu dalam diam. Gadis itu temanmu kan? Yang mana? Itu yang masih pemula. Jungkook memperhatikan gadis yang baru saja Yen tunjuk dengan dagunya. Entahlah, aku tidak yakin, balas Jungkook. Dia tadi bercerita padaku, katanya saat berada di sekolah kau selalu bersikap dingin pada teman-temanmu yang lain. Gadis itu pasti mengada-ada kan, karena aku yang aku kenal tidak seperti itu. Gadis itu mengatakan hal yang sebenarnya, gumam Jungkook. Yen segera menatap Jungkook di sana. Apa maksudmu dengan kenapa? Tanya Jungkook. Kenapa kau bersikap seperti memiliki 2 kepribadian yang berbeda? Yang di sekolah memang sifat asliku, balas Jungkook. Apa itu artinya selama denganku kau hanya berpura-pura? Tanya Yen masih belum paham. Bukan seperti itu, hanya saja orang-orang seperti kau, Uma dan Apa adalah orang terdekat yang sangat aku percaya. Itu yang membuat sisi lain dari diriku bisa keluar dengan bebas. Aku salah satu orang yang kau percaya. Jungkook mengangguk sembari menyedot susu pisangnya. Kau satu-satunya orang luar yang bisa aku percaya. Jika bertanya alasannya, itu karena kau adalah inspirasiku, Yena. Kalau begitu bersikaplah sopan padaku. Tidak ada hubungannya. Tentu saja ada. Aku sudah berjasa dalam hidupmu. Panggil aku Yen Nona. Harus ada embel-embel Nona. Lagi pula selama ini aku tidak melihatmu sebagai seorang Nona, melainkan seorang gadis inspirasi yang aku sukai dan kagumi sejak pertama kali kita bertemu. Tidak ada siaran ulang, balas Jungkook sembari berdiri dan mulai berlari kecil. Sementara Yen di belakang sana mulai mengejar meminta Jungkook mengulangi ucapannya barusan. Yen yakin Jungkook tadi berkata jika dia menyukai Yen, tapi suka dalam konteks apa, Yen belum bisa mengetahuinya hingga saat ini. Karena jujur saja seiring dengan berjalannya waktu, mereka seringkali bertemu, bermain bersama, latihan bersama, dan saling mengobrol membuat Yen merasa begitu nyaman. Yen kira dia hanya menganggap Jungkook sebagai seorang adik laki-laki yang mengemaskan. Namun saat Jungkook dengan terang-terangan terlihat didekati oleh gadis lain, ada perasaan tak rela di dalam hati Yen. Perasaan Jungkook yang akan direbut darinya. Namun saat ditanya apa hubungan mereka, tentu saja jawabannya tidak ada hubungan apa-apa selain hanya sekedar berteman saja. Cepat habiskan makanannya. Setelah ini kita akan pergi ke time zone, ucap Jungkook dengan mulut penuh dengan topoki. Meski sudah begitu, Jungkook tetap memasukkan beberapa potong topoki lagi ke dalam mulutnya. Makan ini, Jungkook menyodorkan 1 tusuk topoki bersamaan dengan Yen yang menoleh hingga tanpa sengaja saus topoki itu mengotori pipi Yen. Namun bukan itu masalahnya, melainkan fokus Jungkook yang justru terlari pada bibir Yen yang merah alami dan berisi. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Jungkook tergagap segera mengusap pipi Yen dengan ibu jarinya. Apa? Jungkook sudah mengalihkan pandangannya, tidak tahan lama-lama berkontak mata dengan Yen. Kau belum cuci tangan kan? Tanganmu itu kotor. Bagaimana kalau aku jerawatan? Amuk Yen. Tanganku bersih, lebih bersih daripada akhlak perbuatanmu. Yen berlari mengejar Jungkook yang sudah menghindar duluan.
Minggu lalu aku kemari bersama seorang teman laki-laki. Aku hanya menggodanya dan berkata jika dia bisa mendapatkan boneka panda kecil di dalam mesin jepit itu, dia akan menjadi pacarku. Dia mendapatkannya, untuk saat ini belum. Dia mungkin akan mencobanya lagi minggu depan, jawab Yen. Apa jika aku mendapatkannya aku bisa jadi pacarmu juga? Tanya Jungkook tiba-tiba. Mari kita buktikan, ajak Jungkook segera menggandeng tangan Yen menuju mesin jepit. Yen tahu Jungkook tidak ahli dalam permainan ini, dia hanya akan menghabiskan kenyanya saja dan semuanya berakhir dengan sia. Satu boneka kecil berbentuk panda baru saja berhasil Jungkook dapatkan. Yen di sana sudah menganga tidak percaya. Selamat menjadi pasangan kasih baru untuk kita berdua, seru Jungkook heboh sembari menyodorkan boneka pada Yen. Yen tidak bisa berkata-kata karena sebenarnya tadi dia hanya berbohong mengenai teman laki-lakinya. Dia bicara seperti itu hanya untuk mengetes Jungkook, dan tampaknya bocah SMP itu benar-benar menyukainya. 1 jam pertama resmi menjadi pacar Jungkook, Yen merasa sangat aneh saat tangan besar dan hangat Jungkook menggandeng tangannya dengan lembut. Ini perubahan yang terlalu aneh karena normalnya mereka akan saling mengejek, rebutan makan snack dan es krim. Kemudian berakhir dengan Yen yang menjambak rambut Jungkook lantaran kesal. Suasana di antara mereka yang dulunya warna-warni kini berubah menjadi serba pink dan berbunga. Aneh namun menyenangkan. Saat merayakan hari jadi ke-100, Jungkook membawa Yen ke sebuah tempat yang tak terduga. Mereka sepakat untuk bolos latihan dan pergi ke sebuah bukit kecil yang ditumbuhi sebatang pohon yang besar dan rindang. Di bawah sana pemandangan hamparan rumput muhli terlihat jelas dan sangat indah. Bukit itu secara tak langsung telah resmi menjadi milik mereka berdua setelah mengukir nama masing-masing pada batang pohon. Aku harap kedepannya kita bisa merayakan hari yang lain di sini, ucap Jungkook. Yen mengangguk setuju sembari tersenyum. Hubungan mereka berjalan lancar hingga 2 tahun terakhir. Hari itu Jungkook datang ke SMA Yen untuk menjemputnya pulang sekolah bersama. Yen, panggil Jungkook setelah beberapa saat mereka hanya diam sembari menikmati hembusan angin di atas bukit. Aku sangat sakit, gumam Jungkook lesu sembari menunduk. Jungkook mengeleng, apa tidak mau memberitahuku? Dia hanya berkata akan segera sembuh setelah berobat ke Seoul. Setelah lulus dari SMP nanti, aku akan menyusul Apa dan ke Seoul. Kau pergi? Tanya Yen nyaris tak terdengar. Jungkook mengangguk dengan berat hati. Aku janji akan datang mengunjungimu di sini saat memiliki waktu luang. Yen segera mengangguk. Jangan khawatir, ini bukan akhir dari kisah kita, hanya berpisah untuk sementara saja. Setelah lulus dari SMA, aku akan datang ke Seoul dan kuliah di sana. Meskipun hanya sendirian, aku janji akan merawat bukit kita dengan baik, karena ini adalah tempat bersejarah bagi kita berdua, ucap Yen. Nyatanya, ucapan hanyalah sesuatu yang tidak bisa dipegang dan dipercaya. 2 minggu setelah berpisah, komunikasi antara Jungkook dan Yen masih berjalan dengan lancar, namun setelahnya gadis itu menghilang pada telan bumi. Konsentrasi Jungkook buyar memikirkan apa yang terjadi pada Yen, juga keadaan Mira yang semakin mengkhawatirkan. Menginjak semester 2 di kelas 1 SMA, Jungkook kehilangan sang ibu untuk selamanya. 2 bulan setelah kepergian Mirai, Jungkook pergi ke Busan untuk mengunjungi bukit mereka. Namun dia hanya menemukan tempat itu telah terbengkalai dengan rumput liar dan tumbuh memanjang. Yen telah mengingkari janjinya. Tidak ada yang tahu jika gadis itu telah menjadi korban tabrak lari saat pulang dari latihan taekwondo. Ponselnya hancur dan keadaan pemiliknya sekarat. Yura membawa Yen ke Seoul demi mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih memadai. Operasi serta biaya perawatan Yen membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yura terlihat banyak sekali hutang dan merasa hidupnya sudah benar-benar hancur. Namun ternyata Tuhan memberikan solusi yang tak terduga. Yura tak menyangka akan dipertemukan kembali dengan mantan suaminya, John Yun Ho, 1 bulan setelah Yura dan Yen datang ke Seoul.